Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Chandra Adi Pradana, Eskom Mkom, dosen tetap Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik di Universitas Kauripan Kediri. Saat ini saya akan membawakan video pengenalan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, izinkan saya membahas mata kuliah data mining. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 7 pada program studi Teknik Informatika di Universitas Kauripan Kediri. Mata kuliah data mining ini adalah sebuah mata kuliah yang membahas tentang proses penggalian data, ekstraksi data, olah, tren, sehingga kita mampu mendapatkan pengetahuan dari kumpulan data berskala besar. Mata kuliah ini juga menggabungkan ilmu statistik, kecerdasan buatan, AI, serta sistem basis data. Mata kuliah ini juga menjelaskan mengenai visualisasi, eksplorasi, dan pre-processing data, serta metode klasifikasi, clustering, dan prediksi. Mata kuliah ini juga mempelajari metode statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan atau relevansi suatu kata terhadap dokumen tertentu dalam suatu kumpulan dokumen dengan teknik term frekuensi inverse dokumen frekuensi. Mata kuliah ini juga menjelaskan tentang metode klasifikasi dalam bentuk algoritma Navier Key Nearest Neighbor Decision Tree Support Vector Machine. Dengan menguasai teknik-teknik algoritma ini, nantinya mahasiswa diharapkan akan lebih mudah dalam membangun aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau machine learning. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini adalah CPL 02, yaitu mahasiswa mampu berpikir logis, kritis, serta sistematis dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan informatika atau ilmu komputer untuk menyelesaikan permasalahan komputasional. Di CPL 03, mahasiswa memahami konsep teoritis, bidang pengetahuan, ilmu komputer atau informatika untuk menyelesaikan masalah. CPL 04, yaitu mahasiswa memahami prinsip kerja terkait rekayasa perangkat lunak, infrastruktur, komputasi, keamanan cyber, dan kecerdasan buatan. CPL 05, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memilih prinsip-prinsip rekayasa dalam membangun solusi permasalahan berbasis perangkat lunak, algoritma cerdas, sains data, keamanan informasi, dan infrastruktur komputasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu melakukan visualisasi, eksplorasi, dan pre-processing data. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan metode-metode data mining dan menggunakan teknik data mining untuk tujuan klasifikasi, klasterisasi, dan prediksi. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pre-processing data seperti cleaning, tokenizing, labeling, stemming, scaling, normalization, dan menghitung akurasi data. Yang keempat, mahasiswa memahami konsep dan mengimplementasikan algoritma klasifikasi data mining seperti Navier, KNN, Decision Tree, SVM. Yang kelima, mahasiswa mampu menggunakan aplikasi atau tools data mining seperti Orange atau RapidMiner. Berikutnya, komponen penilaian pada mata kuliah ini adalah untuk kehadiran nilainya 15%, untuk attitude 15%, untuk tugas 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Adapun metode pembelajaran mata kuliah data mining ini adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, praktek aplikasi, dan demo project. Saat ini di Universitas Kauripan Kediri telah dilengkapi aplikasi Learning Management System atau LMS, sehingga semua materi, soal-soal, dan tugas ini diupload ke dalam aplikasi LMS ini. Pada saat ini saya akan membawakan materi micro teaching tentang data processing. Berikut cuplikannya. Oke, yang terakhir, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman
sudah hadir dalam perkuliahan data mining pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi data mining dengan topik yang saat ini yaitu tentang data pre-processing. Ya, jadi sebelumnya saya sudah menerangkan kepada Anda pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa apa sih itu data mining, ya, seperti apa dan tujuannya juga seperti bagaimana. Nah, itu ya. Saya harap Anda masih mengingatnya ya tentang materi-materi tersebut. Nah, untuk itu saya mau tahu nih dari sekian ini yang masih mengingat materi data mining itu seperti apa ya pengertiannya. Audrey, menurut Anda bagaimana pengertian dari data mining itu sendiri? Data mining yang saya pahami adalah proses pengumpulan atau pengumpulan data atau pola atau tren yang sebelumnya itu tidak terlihat menjadi sebuah informasi atau pengetahuan baru. Oke, terima kasih. Iya, bagus sekali Audrey. Memang benar ya. Jadi data mining ya itu adalah memang sebuah proses pengolahan data di mana kita itu nanti akan mendapatkan sebuah ujung-ujungnya ya kita akan mendapatkan sebuah informasi baru atau yang kita namakan pengetahuan ya. Kita akan mendapatkan sebuah tren, sebuah pola yang akan digunakan untuk keputusan di masa depan ya. Untuk reviewnya juga ya. Jadi yang kalau kita tahu yang namanya data itu adalah sebuah fakta. Jadi kalau sebuah fakta itu terus akhirnya data itu kita kumpulkan, kita olah, dia akan menjadi sebuah informasi. Nah, tapi yang terjadi kalau informasi itu dikumpulkan, diolah, dia akan menjadi sebuah pengetahuan. Nah, atau nantinya setelah pengetahuan kita udah punya pengetahuan nih, apa yang kita dapatkan? Ya, setelah kita sama-sama orang yang tahu, menguasai keilmuan, kita menjadi orang yang bijaksana, yaitu kita mengeluarkan kebijakan. Jadi kalau saya boleh tuliskan di sini, ini adalah data, ini informasi, ya, ini adalah pengetahuan, ya, dan ini adalah kebijakan, ya. Jadi tahapannya semacam itu ya. Tahapannya semacam itu. Nah, dalam tahapan-tahapan seperti ini, nah ini juga saya mau memberikan dulu pengertian data processing. Jadi memproses semua ini, itu nanti kita akan istilahkan menjadi data processing. Kalau di sini kita mengistilahkan data processing itu apa sih? Yaitu proses mengubah dan mempersiapkan data mentah agar bersih, terstruktur, dan siap dianalisis. Ya. Jadi di sini untuk data processing bertujuan apa? Agar kualitas dari data yang diolah itu menjadi bagus, ya. Jadi menjadi konsisten sehingga menjadi optimal performa modelnya, ya. Karena kita tahu nanti data itu, ya, datanya ini nggak hanya dalam bentuk teks ya. Data itu bisa dalam bentuk gambar, bentuk suara. Nah, tentunya pas data itu kita kumpulkan, itu data itu nggak semuanya siap untuk bisa diolah. Jadi ibaratnya kalau kita itu istilahnya memasak gitu ya, pasti kan ada barang mentahnya dulu, harus kita bersihkan dulu, baru itu dimasak, kemudian bisa disajikan. Nah, semacam itu. Nah, salah satu juga fungsi dari data processing yaitu agar tahapan ini, ya ini salah satunya ya. Jadi agar tahapan ini bisa menjadi sebuah tahapan pengolahan data sehingga menghindari atau membuang bias saat dianalisis. Gitu ya. Jadi menghasilkan prediksi akurat pada machine learning atau sistem analitik. Ya. Nah, kemudian apa yang menjadi tahapan-tahapan dalam data processing itu sendiri? Nah, di sini saya memberikan ada 4 tahapan, ya, yaitu yang pertama data
cleaning gitu ya. Data cleaning, kemudian dilanjutkan data integration, berikutnya dilanjutkan dengan data transformation ya. Kemudian dilanjutkan dengan data reduction. Nah, lalu apa sih pengertian dari tahapan-tahapan ini gitu ya? Pengertiannya seperti apa kok ada beberapa tahap ya? Ingat ya, tahapan-tahapan ini nanti setelah dilalui baru kita akan melakukan proses analisa menggunakan algoritma klasifikasi gitu ya. Jadi ini memang tahapan awal gitu ya. Jadi kalau seperti tadi saya bilang masak itu memang masih ngerajang gitu ya, istilahnya masih nyiapin, bersihkan. Nah, macam itu. Yang pertama yaitu data cleaning atau pembersihan data gitu ya. Nah, tahap ini itu dilakukan setelah data itu dikumpulkan ya. Nah, mengumpulkan datanya dari mana? Banyak gitu. Bisa lewat survei ya, bisa lewat kita meng-crawling data di internet, baik itu ya online ya, terus offline juga ada kalau kita langsung narik ke database itu juga bisa. Sehingga data-data itu kan udah terkumpul, tapi data itu belum bisa diolah nih. Nah, jadi tahapannya untuk pengolahannya kita bersihkan dulu di proses data cleaning. Kalau di sini didefinisikan ya, proses data cleaning ini berupa mengatasi data yang hilang. Karena memang pas data ditarik itu nggak semua data itu lengkap gitu ya. Ada data-data itu hilang gitu. Kalau gambar gitu ada gambar-gambar yang tidak lengkap. Nah, semacam itu. Terus ada juga menghapus data ganda. Ya bisa jadi. Kalau pas kita narik misalkan kita narik data dari media sosial, ya bisa jadi data tersebut itu berulang ya. Data tersebut itu berulang. Jadi ganda gitu ya. Kemudian juga memperbaiki atau membuang data yang rusak. Nah ini bisa jadi apa yang kita tarik itu datanya nggak semuanya komplit benar gitu ya. Nah di sini saya kasih contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya misalkan di sini, ya misalkan saya menggali sebuah teks nih ya. Kalau kita mengistilahkan text meaning ya, menggali sebuah teks. Nah, dimana kalau kita narik teks itu dari Twitter gitu ya, misalkan kita menarik data tentang kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Nah, biasanya kan ada yang orang punya status, udah gitu tiap hari memberikan share statusnya ya. Hari ini saya pergi ke kamp gini ya, kampe gitu ya. Nah, padahal maunya ke kampus nih gitu ya. Wah, ada data yang hilang nih kayak gitu ya. Nah, ini nanti kita perbaiki dulu nih, gitu ya. Ini kita perbaiki dulu posisinya. Sehingga ketika kita menarik data semacam ini, kita akan menambahkan ya kata kamp ini menjadi kampus. Jadi kita memperbaiki macam itu, ya. Ada yang data. Ya kenapa? Ya bisa jadi waktu narik ini koneksi internetnya sedang bermasalah ya. Akhirnya tarian datanya tidak sempurna. Ya kita sempurnakan. Kalau gini kan masih logis ya, masih logis, nggak apa-apa gini ya. Terus menghapus data ganda kayak gitu. Nah, menghapus data ganda ini contohnya seperti apa? Biasanya apa namanya? Biasanya kalau dalam pilkada gitu itu orang banyak menggunakan apa namanya buzzer, di mana buzzer itu mengulangi apa yang disampaikan gitu ya. Saya pilih A gitu ya. Nah, mari pilih A gitu ya, mari pilih calon A. Nah, ini tuh diulang-ulang. Pengulangan seperti ini itu tidak diperbolehkan dalam proses data mining karena akan mengurangi tingkat akurasi data. Jadi harus dihilangkan salah satu. Jadi harus dihilangkan. Nah, cuman satu aja. Nah, termasuk misalkan memperbaiki atau membuang data yang rusak. Seperti apa? Contoh gini.
kita menarik data di Twitter, kemudian kita mendapatkan bahwa contoh gini ya, gaji pegawai minus 1.000 gitu ya. Di mana-mana gaji itu nggak mungkin minus gitu ya, dibayar gaji minus. Nah ini udah nggak benar gitu ya. Ini datanya harus kita perbaiki nih. Kalau perlu kita buang karena udah tidak relevan kayak gitu ya. Ada gaji minus, gajinya itu harusnya plus. Nah semacam itu. Nah untuk itu kita membuang hal-hal yang tidak sesuai, khususnya dengan tidak sesuai tema gitu ya. Jadi contoh misalkan saya ini ada contoh, saya mau temanya ini makan pagi nih, temanya makan pagi, saya tulis nih. Nah jadi yang saya ambil itu hanya yang saya butuhkan saja ya. Saya makan pagi. Nah, kalau kita mendapati tulisan ini yang posisi benar, itu masih kepake. Nah, nanti dalam tahapan ini ada yang namanya data reduction seperti tadi ya, pengurangan data. Nah, nanti saya minta salah satu dari Anda untuk maju aja sih gitu ya. Untuk gimana saya ada soal ini. Oke, nanti ya kita bahas. Nanti saya ada soal seperti ini. Nanti dalam pembahasan data reduction seperti apa gitu ya. Nanti saya kasih contohnya. Ketika kita dapati seperti ini oke aja gitu ya. Tapi kalau misalkan ini makannya itu cuma sekedar MKN, nah ini yang harus diperbaiki. Macam itu ya. Nah, dalam kira-kira ada lagi mungkin pertanyaan yang bisa diajukan? Pak, contoh data cleaning yang dimaksud itu seperti apa ya prakteknya? Oh gitu, oke. Contoh data cleaning itu seperti apa? Ya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan ini tadi, kalau lebih jelasnya lagi, kadang itu ada yang misalkan posisinya ini ya. Kalau kita tahu kalau di Indonesia itu kalau perdagangan mata uang perdagangan internasional Indonesia itu pakai tulisannya IDR misalkan 10.000 gitu ya. Nah, pakai IDR 10.000. Nah, ini kemudian kita tarik nih, posisinya bukan IDR 10.000 tapi ID. Nah, atau misalkan IDRM. Nah, ini kan posisinya nggak benar gitu ya. Jadi akhirnya harus kita buang nih. Nah, jadi kita bersihkan karena ini udah nggak realistis. Salah satunya semacam itu seperti yang tadi yang juga saya jelaskan tadi, ya mengurangi, memperbaiki. Nah, ya itu gambarannya ya. Bisa dipahami ya, Angel ya. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk data cleaning ya. Selanjutnya data integration ya. Di data integration ini ya, itu kalau di sini didefinisikan ya suatu proses yang menggabungkan dan juga menyatukan data dari berbagai macam sumber yang berbeda agar menjadi satu kesatuan yang terpadu, juga konsisten agar dalam proses pengambilan keputusan menjadi lebih lengkap dan akurat. Data integration akan membuat data tersedia lebih bebas serta lebih mudah untuk diterima oleh sistem dan oleh para pengguna. Kita tahu menarik sebuah data itu dari server yang berbeda-beda. Ya. Tentunya dari server yang berbeda-beda, sistem informasinya juga berbeda. Nah, ataupun juga dari sumber yang berbeda. Nah, itu kita harus bisa satukan tuh menjadi satu data yang seragam. Ya. Jadi yang seperti yang tadi kita melakukan data processing, salah satu tahapnya itu adalah membuang ketidakkonsistenan. Itu akhirnya bisa kita lakukan karena itu kita membuatnya dalam bentuk satu format yang seragam macam itu ya. Nah, salah satu juga pakai proses ETL ya gitu ya, extraction, transformation, dan load. Nah, itu kita bisa menggabungkan berbagai macam data menjadi satu
format data sehingga bisa diolah kayak gitu. Nah, ya ini ada proses panjang, makanya di situ untuk proses data mining ini juga sistem basis data itu udah termasuk di dalamnya, kecerdasan buatan juga termasuk di dalamnya gitu ya. Jadi mengambil dari berbagai macam disiplin ilmu. Nah, berikutnya data transformation ya. Data transformation. Nah, tentunya dalam data transformation ini itu kita nanti ya, itu kalau di sini definisinya mengubah format struktur ya atau nilai data mentah agar sesuai dan optimal untuk dianalisis. Tahapan ini berfungsi menyeragamkan data sehingga algoritma machine learning dapat membaca dan mengenali pola secara akurat. Maksudnya gimana ini nih? Untuk teknik data transformation. Ada beberapa teknik data transformation. Jadi gini, data itu nanti dihitung. Nah, bagaimana merubah teks misalkan agar bisa dihitung ke dalam bentuk angka? Ini ada beberapa tahapan, yaitu bisa menggunakan normalisasi, diskritisasi, terus agregasi sama attribute selection ya. Jadi kalau misalkan di sini ya normalization yaitu menskalakan nilai data numerik ke dalam rentang nilai tertentu gitu ya. 0 dari min 1, 0, 1. Nah. Atau misalkan pria sama wanita, prianya kita kasih angka, kita simbolkan jadi angka 1, yang wanitanya 0 misalkan semacam itu. Nah, ini juga salah satu model dari data transformation. Diskritisasi, triasi, di mana kita itu merubah ya data numerik berkelanjutan. Nah, termasuk ya tadi itu ya. Kalau ini contoh muda, dewasa, tua, itu lebih banyak lagi ya. Kemudian ada agregasi, ya menggabungkan atau merangkum data menjadi format yang lebih ringkas sehingga yang awalnya dari detail menjadi satu file rekap. Nah, kemudian di sini ada pemilihan fitur, ya, memilih atribut atau kolom yang relevan saja untuk mengurangi kompleksitas dan mempercepat proses mining. Jadi ada yang kita kurangi yang begitu kompleks itu kita kurangi beberapa hal kolom-kolomnya ya. Jadi yang kita butuhkan aja gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kita mau bahas tentang kegiatan ya, kegiatannya aja yang akan kita ambil di situ ya. Sehingga dari kalimat lengkap itu nanti menjadi sesuai dengan tema dan topik yang kita ambil. Ini juga termasuk salah satunya ini proses data reduction. Nah, seperti yang saya janjikan tadi di awal bahwa saya punya contoh nih. Ya, saya punya contoh kita punya tema nih. Saya mau meminingkan aktivitas harian kita khususnya yang pagi hari. Nah, di sini saya waktu narik data, saya dapatkan tulisan saya makan pagi jam 9. Di mana tema saya itu mau ngambil masalah makan gitu ya, tentang makan, aktivitas apa sih kayak gitu ya. Nah, mungkin ada salah satu dari Anda yang bisa bantu untuk memperbaiki atau mana data yang diambil untuk proses data mining. Siapa? Oke, Danu ya, silakan. Jadi tinggal ini aja ya Danu ya. Oh, tinggal 2 itu makan pagi. Oke, iya. Oke Danu, terima kasih kayak gitu. Ya. Ya. Benar sekali teman-teman. Jadi ketika kita mengambil sebuah data, ini contohnya, loh Pak, itu datanya dibuang Pak, gitu ya. Iya, gitu loh, karena memang niatnya itu hanya mengambil aktivitasnya saja, mau makan pagi jam 7, jam 6, jam 8, itu ketika kita hanya membahas tentang aktivitas makannya, ya sudah, itu aja yang kita ambil, gitu ya. Makanya di sini juga menjadi sebuah bagian dari data reduction. Ya, di sini teknik pemrosesan awal data processing untuk mengurangi volume atau kompleksitas data berukuran besar tanpa menghilangkan informasi yang penting gitu ya maksudnya. Tujuannya adalah mempercepat waktu komputasi, menghemat biaya penyimpanan,
dan mempermudah algoritma dalam menemukan pola yang akurat. Ya tentunya kalau tadi saya sertakan kata saya, kata jam 9 atau jam 7, ya datanya nggak akurat gitu ya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan cuma ini saja, sehingga kita bisa lebih fokus saat penggalian data itu sendiri. Ya. Dan dengan hanya ringkas 2 kata, itu tentunya kalau masuk database, itu proses komputasinya jauh lebih cepat. Jadi dia nggak buang-buang atau milah-milah lagi, karena sudah kita bantu, kita pilahkan semacam itu. Ya, jadi harapannya menghemat biaya penyimpanan, menghemat waktu, nah banyak hal gitu ya. Dan akhirnya algoritmanya bisa cepat. Nah, jadi ini salah satu gambaran ya, kesimpulannya dari yang gambar tahapan dari preprocessing. Saya pembersihan data tadi ya, data cleaning, data integrasi, kemudian data transformation, sama data reduction. Jadi kalau dikasih gambar misalkan, oh dari yang kotor menjadi bersih, kinclong nih kayak gitu ya. Dari yang istilahnya bentuknya beda-beda menjadi satu kesatuan, gambarannya gini. Kemudian dari yang misalkan dari bentuk angka nih, yang angkanya katakanlah bulat menjadi desimal, karena kebutuhannya kita desimal nih kayak gitu ya. Nah, bahkan pas reduksi data, ketika tabel di sini banyak kotaknya, akhirnya menjadi berkurang gitu ya, menjadi berkurang. Nah, kita setelah mengolah ini semuanya, itu akhirnya kita akan, nantinya tahap berikutnya adalah kita akan melakukan proses analisis ya. Jadi data sudah siap nih, sudah siap pakai nih. Kemudian kita akan melakukan proses analisis menggunakan algoritma klasifikasi ya. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas algoritma klasifikasinya gitu ya. Ya, sebagai gambaran awal, apa algoritma klasifikasi pada data mining? Bisa naive Bayes, bisa KNN, bisa ID tree C45 ya, decision tree, dan bisa juga SVM, banyak sebenarnya ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail apakah algoritma klasifikasi itu apa saja gitu, dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, gitu ya dari pertemuan kita pada pagi hari ini gitu ya. Nah, saya mau tahu nih, apa yang sudah saya terangkan, Anda ini nangkep apa enggak, paham apa enggak? Saya dibantu untuk menyimpulkan ya. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Rafdi, silakan. Dari penjelasan Bapak tentang data preprocessing, saya bisa menyimpulkan bahwa menyiapkan data yang berkualitas untuk bisa dianalisis dan diolah itu penting, karena jika data tersebut masih mentah atau kotor akan mempengaruhi kualitas suatu data. Efeknya jika diolah akan menghasilkan kualitas data yang berkualitas kurang akurat. Ya. Oke. Ya, bagus. Terima kasih atas kesimpulan ya. Dari sini saya melihat Anda cukup bisa nangkep apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir dalam pertemuan mata kuliah data mining pada pembahasan data pre-processing. Ya, untuk itu sebelum diakhiri, mari kita sama-sama berdoa. Oke, berdoa silakan. Oke, selesai. Oke. Dari saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran pada perkuliahan pagi hari ini. Ya, untuk itu saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah data mining yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah data mining pada program studi S1 Teknik Informatika Universitas Kauripan Kediri. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang terlibat dalam pembuatan video PDD UKT PT ini. Terima kasih juga kepada Universitas Kauripan Kediri, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila
terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.